Meluncur ke TKP. Siap, 86. Tanggal 23 Maret, ya, kita mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan adanya 2 orang yang diduga menjadi korban dari pembunuhan. Dengan informasi kita turun ke TKP, kemudian kita melakukan olah TKP di situ. Kemudian dari hasil olah TKP, kita berhasil menemukan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. Di sini yang kami garisbawahi terkait dengan kasus ini, yaitu status pelaku utama atau eksekutor yang melakukan kegiatan pembunuhan, di mana tidak lain pelaku ini merupakan cucu dari korban dan pihak yang bekerja sama untuk melakukannya adalah anak dari korban. Kamu ceritakan dari awal itu. Saya di rumah, saya siapkan barang. Pas saya datang itu, Opa sedang mencabut rumput, Oma sedang memasak. Kemudian saya makan. Kemudian Opa saya masuk ke dalam menonton TV. Setelah itu, adik kemana? Saya di ruang tamu. Dan tamu, apa yang adik lakukan? Itu tidur. Setelah itu saya dengar sudah ada suara. Saya melihat. Saya Intip ke kamarnya siapa? punya Oma Opa. Maksudnya intip untuk apa? Memastikan kalau tidur. iya. Baru kemudian Setelah saya lihat sudah tidur, saya masuk ke kamar Oma Opa untuk eksekusi Oma Opa. K mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap kakek dan nenek. setelah itu adik eksekusi, adik kemana? Langsung saya acak-acak itu kamar. Apa yang adik cari di situ? Tidak ada, cuma acak-acak saja. Itu maksudnya Pak apa? perkiraan maling yang masuk. Hal yang membuat miris adalah pelaku K ini masih berusia 16 tahun, dikategorikan sebagai anak-anak, dan korban yang dibunuh adalah kakek dan neneknya sendiri. Adik itu kan Oma sama Opa kan? Ya, Nah, memangnya kalau sama opanya dengan Oma bagaimana? Apakah karena Opa pernah dulu marah, kok sampai tidak ada. pernah mungkin jengkel apa sama Opa? Tidak pernah. Kok adik bisa teganya melakukan perbuatan itu? Karena saya takut sama om saya. Kenapa? Saya takut saya dibunuh. Ada pesan apa dari Barang saya pikir kalau saya tidak bunuh kan orang yang bunuh. memangnya adik dijanjikan apa? Dijanjikan sepeda motor. Oh, ada yang suruh. Ya, Yang suruh siapa? om saya. Om. Dia membunuh kedua kakek dan neneknya atas perintah dari omnya sendiri, yaitu saudara A, dengan diiming-imingi akan diberikan sepeda motor dan uang. Kalau menurut saya tidak pernah menyuruh. Dan pertemuan saya dengan dia tidak pernah saya adakan. Dan itu kan itu anak sudah ditahu bahwa suka minum-minum obat-obatan. Tidak pernah ada janji. Tidak ada pernah perjanjian demi Tuhan, tidak pernah saya berjanji. Memang setelah kami lakukan pemeriksaan, saudara A tidak mengakui bahwa dia menyuruh saudara K untuk melakukan pembunuhan tersebut. Saya merasa sedih orang tua saya dibunuh dan saya merasa anak ini sangat durhaka. Karena dia dari orang tuanya tidak bisa mendidik. Saya cuma sebagai om, untuk saya ya tidak bisa saya mau membina dia karena itu masih ada orang tuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan laksanakan rekon kasus pembunuhan. Ada 2 TKP. Kita sekarang ini ke TKP Desa Tontoan, TKP awal. Jaraknya sekitar 1 kilo, jarak tempuh sekitar 10 menit. Rekonstruksi ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil keterangan pelaku yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan juga untuk kelengkapan berkas perkara yang akan kami buat. Kita terus sana tuh, buka itu sana. Kita buka dulu itu sana. Itu buka itu sana itu. Bang, buka dulu plus lain, Bang. Kita ke arah. Untuk rekonstruksi akan dilakukan sebanyak 51 adegan, di mana dilakukan di 4 lokasi.
Saat ini kita sudah tiba di TKP awal yang perencanaan, itu di jalan antara rumah tersangka AP sama rumah tersangka KK. Kita tolong ya, jangan terlalu dekat TKP supaya lancar toh pelaksanaannya. Tenang aja. Ambilkan minum. Anggap dengan masyarakat, kamu biasa aja. Pak, jalan gini nanti kita dampingin terus, nggak usah khawatir ya. Pada saat mulai kegiatan rekonstruksi, adegan pertama ketika tersangka pelaku K datang, dia bertemu dengan ibunya tampak emosional. Ibu sambil jalan nanti didampingi ya. Hati-hati sampai. Reaksi emosional ini merupakan hal yang wajar karena pelaku ini adalah merupakan anaknya sendiri, dan sejak kasus ini kita lidik, memang ibunya sudah tidak lagi bertemu dengan anaknya. Nanti dari sini dulu. Ini orang. Tidak apa-apa. Kan tertutup itu. Tersangka dibonceng oleh ayahnya. Ada yang pertama yang tersangka. Dalam rekonstruksi ini, K akan melakukan adegan-adegan sesuai dengan yang ia perbuat pada saat hari kejadian pembunuhan tersebut. Bapak kan tetangga dari tetangga sebelah persis gitu. Iya. Menurut Bapak selama ini bertetangga dengan dia itu orangnya kayak gimana sih, Pak? Anaknya pendiam gitu. Nah, bagus ya kesehariannya dia bertetangga itu bagus. Kalau saya tidak menyangka, maksudnya tidak pernah kepikir kalau dia bisa melakukan hal itu, soalnya sadis sekali gitu. Ya masih. Baru mulai adegan dulu. Kan pelaku kan masih dalam kategori anak. Nah, jadi kita dari perlindungan anak untuk mendampingi si pelaku dalam proses hukum. Saat ini kita belum bisa langsung memberikan label anak ini si pelaku ini penjahat, tidak, karena mungkin ya apa yang dilakukan saat ini ada faktor-faktor lain. Di lokasi rekonstruksi yang pertama, setelah kita lakukan 18 adegan, dan selanjutnya kita akan melakukan rekonstruksi di TKP rumah korban. Kasus pembunuhan ini sangat menyita perhatian masyarakat Kabupaten Banggai, sehingga pada saat kegiatan rekonstruksi dilakukan, masyarakat hadir dengan sangat ramai. Kita tolong yang tidak berkepentingan karena kita Nyawa bayar dan nyawa. Sini. Kita tolong yang tidak berkepentingan karena kita sangat. Nyawa bayar dan nyawa. Biar orang tua bayar dan nyawa.
Reaksi warga pada saat kejadian rekon, saat pelaku tiba di lokasi sangat emosional. Awas ibu, kepalanya nanti keinjak loh. Oh jangan. Hati-hati ya. Terutama sana yang ada pagar yang ada belingnya itu, hati-hati. Saya ini jengkel, betul saya jengkel. Saya sebagai ibu itu rumah tangga saya jengkel di begitu akang. Betul ini sumpah. Oh kasihan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga dapat DP bala. Nyawa bayar nyawa. Kita kan sakit ini mendengar begitu kita seorang ibu. Anak sendiri bunuh. Harapan kami supaya jangan sampai terjadi sama anak-anak kami bunuh kita sendiri. Itu aja. Ini merupakan reaksi yang wajar karena tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap kakek dan neneknya sendiri sangat menggemparkan publik masyarakat Kabupaten Banggai. Ya mundur, kasih leluasa. Maling kundang ini Pak. Maling kundang. Bukan cuma maling kundang, neneknya maling kundang. Ayo rekan-rekan anggota bergandengan tangan dirapatkan. Ya. Lihat di sini. Lihat sana. Korban ini adalah bapak pendidik di sini. Mereka ini mungkin sebagian besar mantan-mantan muridnya dulu, sehingga simpati warga cukup banyak. Ini anggota tetap rapat karena lihat aja sebagian tadi udah pada emosi, ada yang teriak bunuh-bunuh karena memang ini perbuatan yang sangat tidak terpuji. Barangnya di mana? Pegang bagaimana? Ada beberapa adegan dalam kegiatan rekonstruksi ini yang diperankan oleh K yang membuat kami terenyuh. Pada saat sebelum dilakukan pembunuhan, dia sempat berdoa dan menyesal. Ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Saya tahu dosa ini tidak bisa maafkan di mata Tuhan, tapi saya memohon pengampunan kepada Tuhan. Amin. Kemudian sempat mencium kening dari kedua korban yang merupakan kakek dan neneknya. Oma kamu, sekarang kan Oma ada lihat kamu kan dari atas. Apa yang akan kamu bilang sama Oma Opa? Saya akan bilang, Opa, Oma minta maaf sesuatu Oma Opa. Mudah-mudahan Oma Opa terima sama Tuhan. Dalam kasus ini kami telah menetapkan 2 tersangka, yaitu pelaku K sebagai eksekutor di lapangan dan saudara A sebagai yang menyuruh, dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ada nilai atau pesan moral dalam hal ini bahwa hendaknya kita lebih meningkatkan kembali perhatian kita kepada anak-anak kita dalam mendidik anak-anaknya, mendampingi, mengarahkan, dan beri kasih sayang yang penuh agar tidak terulang seperti kasus yang ada.